Nggih sampun dibagi kelompoknya sampun nggih. Nggih sampun. Monggo dipun musyawarahake atau didiskusiake masalah tadi setelah melihat film seorang anak yang buntung, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi masih semangat belajar dan bisa hidup layaknya orang. Ya silakan, monggo diurat-urat ditanggapi apa yang ada di film tadi. Ya, dimusyawarahake nggih. Anggota kelompoknya ulun nggih, ulun rembuk. Sampun. Ya sampun. Monggo sing badhe nuturaken pendapate saking kelompok pundi? Kelompok 3, kelompok 1, 2. Oke. Monggo kelompok 4. Sebagai orang tua harus berusaha semaksimal mungkin agar anaknya bisa hidup sebagaimana anak normal, dan harus berpikir positif. Kalau dibalik kekurangan pasti akan ada kelebihannya. Sebagai orang tua juga harus berusaha agar anak kita kelak menjadi orang yang sukses, walaupun anak itu dalam keadaan total. Biasanya apa kira-kira yang dilakukan orang tua supaya sukses? Memberikan motivasi dan dukungan. Motivasi dan dukungan. Ya, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Ya, mari tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya kelompok yang mau menyampaikan pendapatnya. Ya. Kita harus banyak-banyak sabar dan ikhlas menerima. Kita harus bisa memberi semangat kepada anak tersebut supaya tidak minder dan tidak merasa malu ketika bersama. Ya, terima kasih. Jadi ini sama tapi supaya tidak punya semangat yang tinggi untuk selalu hidup sebagaimana orang-orang pada ya. Selanjutnya kelihatan, sampaikan, silakan. Kita harus banyak-banyak bersabar dan dalam mengasuhnya dan cara mengasuhnya harus bergantian karena kondisinya. Kita harus memberi motivasi yang tinggi agar supaya anak tersebut tidak minder dengan keadaannya, memberikan kasih sayang yang lebih. Seperti apa biasanya kasih sayang yang lebih seperti apa? Ya silakan anggota kelompok menyampaikan apa? Mungkin kalau Anak normal, yang normal seperti apa, yang lebihnya seperti apa? Apa? Perhatian, mungkin perhatian khusus ya, perhatian khusus. Jadi yang mungkin tidak disampaikan kepada anak-anak yang normal. Ya selanjutnya, terima kasih ya. Selanjutnya, menurut pendapat saya, jika mempunyai keluarga seperti anak tersebut, kita harus selalu bersabar dan selalu menjaganya dan mengawasi setiap waktu dan setiap saat. kira-kira kerja nggak itu? Gantian antara anggota keluarga. Gantian dengan anggota keluarga ya, bagus. Nah, jadi intinya memang ketika mempunyai keluarga sebagaimana dalam hidup, kita selayaknya seharusnya memperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak normal ya, tidak perlu ditutupi, tidak perlu malu ya, terus dimotivasi supaya mempunyai semangat hidup
lihat di cat ini pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat seperti film-film tadi, penyandang disabilitas berat. Memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat sempurna, tidak harus mahal, yang penting mencukupi kebutuhan gizi anak tersebut. Terus memandikan sehari 2 kali dan melatih membersihkan diri sendiri, sikat gigi atau yang lainnya. Ketika seperti di dalam film, kemungkinan tidak mungkin untuk sikat gigi sendiri, maka harus dibantu ya tadi, memberikan perhatian yang lebih, memperlakukan atau memberi pelayanan pengasuhan yang lebih dibandingkan dengan anak yang normal. Terus selanjutnya mengganti alas tidur. Orang ini kosong sampai jeblok, ya. Kadang ngompol itu ben, nanti ngompol sampai. Jadi benar-benar diperhatikan. Terus selanjutnya memberikan kasih sayang dan perhatian. Tadi sudah disampaikan, perhatian dan kasih sayang supaya anak tersebut mempunyai semangat dalam hidupnya. Terus memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman, karena ketika di rumah sendiri dengan siapapun, artinya tidak ada kekerasan yang dilakukan dari pihak keluarga. Misalkan ketika tidak ada ibunya, dibentak-bentak oleh bapaknya. Ketika tidak ada bapaknya, dicubit sama ibunya, atau bergantian kadang simbahnya melok jatuh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Terus mengajak bicara, ngomong terus ya, ngobrol, ini pripun. Jangan sampai anak yang mengalami disabilitas berat itu stres gara-gara tidak bisa berbicara. Lebih-lebih kepada anak yang tunarungu harus aktif. Mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Tentunya seperti ini sudah dipelajari di pembelajaran di waktu lain itu. Kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi harus diterapkan juga kepada anak disabilitas berat. Membuatkan akte kelahiran. Akte kelahiran penting, jangan sampai tidak punya akte kelahiran. Karena apa? Akte kelahiran dibutuhkan ketika nanti apa? Masuk sekolah, bisa jadi pengurusan pembuatan identitas KTP atau keluarga yang lain. Terus membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, wajib. Nanti naik itu sampai. Artinya anak tersebut asal diberi makan hidup ya sudah jangan. Tapi sekali-kali diajak keluar supaya ada suasana baru untuk diberitakan. Terus memberikan obat sesuai kebutuhan. Terus misalnya kalau kayak bodrek, nah, betul ya? Terus coba pulang balik, saling ngeluh kayak temirang, dia sudah sampai. Ini disesuaikan dengan arahan dari bidan atau dokter yang memberikan informasi tersebut. Memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga. Ben, ada dikurung. Untuk misalnya punya anak yang di dalam film, punya anak yang kekurangan disabilitas, jadi kurung terus dalam kamar, terus dalam itu malah mau dikira corona. Nah ya, oh dikurung terus berarti corona. Nah ini artinya dikenalkan dunia luar, ya. Dunia luar tidak dolan, tidak nonggo, tapi tidak rasanya. Kan? Karena tadi ya, harus memberikan dukungan, ya, dukungan dari orang tua tidak perlu menutup-nutupi, ya, tapi harus itu. Terus memberikan terapi atau melatih menggerakkan anggota tubuh jika anak tersebut tidak bisa punya kaki, tidak bisa menggerakkan kaki, atau memang apa ya, keterlambatan gerak itu tadi. Kalau misalkan sakit jalan, berarti harus dilatih jalan. Terus menjaga dari kekerasan atau eksploitasi kira-kira dimanfaatkan.
manfaatkan bijak menggone pasar di pinggir jalan kon jaluk-jaluk ben ketok wong sakake cah tak kekane. Nah iku mboten angsal, eksploitasi. Kekerasan awas ke gak entuk duit jotos. Nah, terus mengajarkan nilai-nilai spiritual yang jelas, ngaji dan sebagainya supaya mempunyai keteguhan dalam hatinya dan tahu bahwa dirinya memang kurang, itu harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham Bu ya? Nah, langkah ini kita laksanakannya, mungkin kita lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan ilmu yang manfaat barokah yang disampaikan kepada keluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.